Saya adalah seorang musisi, sudah 23 tahun berkarir bersama The Rain, band yang saya bentuk di Jogja bareng 3 orang teman saya yang lain. Saya lahir dan besar di Pekanbaru dan bukan dari keluarga musisi, tapi mulai jatuh cinta sama musik itu waktu SMA, mulai kepikiran untuk jadi musisi. Kalau jatuh cinta sama musik sebenarnya dari kecil, jadi mendiang ayah saya itu punya banyak koleksi kaset yang suka saya pinjam terus dengerin gitu, dan itu membangun kecintaan terhadap musik sampai akhirnya di Jogja ada jalan untuk jadi musisi yang ada jalan untuk menjadikan musik itu sebagai nafkah, sebagai karir. Saya itu tadinya cuma suka mendengarkan musik dari kecil gitu, dari yang itu mendengarkan koleksi kaset milik yang ayah saya. Tapi mulai bener-bener pengen jadi musisi itu waktu SMA, masih di Pekanbaru. Saya tinggal kelas 3 SMA tahun 1997. Dewa konser ke Pekanbaru, mereka lagi tour, yang nyanyi masih Ari Lasso, belum ada Once gabung. Ingat banget saya, album mereka baru rilis album Pandawa 5 gitu albumnya. Di situ saya nonton di barisan lumayan di depan lah, nonton Mas Ari Lasso dan lain-lain gitu. Di situ bener-bener aku pengen jadi musisi beneran gitu. Di situlah waktu itu ngerasa ketidakseimbangan antara kerjaan dan keluarga membuat saya saat ini lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga di luar The Rain. Nah, caranya tentunya gimana caranya bisa work from home, dan saya lebih banyak nulis lagu sekarang. Lagunya kalau cocok dipakai buat The Rain, buat The Rain. Kalau cocoknya buat penyanyi lain, buat penyanyi lain. Jadi seperti itu. Jadi sekarang akhirnya menjadi full time musician. Udah nggak separuh musisi, separuh ngantor lagi. Karena waktu ngantor itu ngerasa banget saya nggak kuat badannya di setiap weekend itu, di mana The Rain harus manggung. Saya udah ngerasa weekend itu waktunya istirahat, karena Senin sampai Jumat ngantor gitu. Sekarang alhamdulillah udah nemu keseimbangannya. Banyak banget ya. Kalau bersama The Rain adalah salah satunya be kind ya, baik, nggak usah pamrih, karena sering kali kebaikan yang tulus itu benar-benar berlipat baliknya, berlipat kebaikan baik ke kita. Yang penting jangan pamrih. Salah satunya gitaris saya sendiri, Mas Iwan Tanda. Kalau nggak diajarin gitar sama beliau dulu, saya mungkin nggak bisa bikin lagu. Terus beliau juga ngajarin banyak hal tentang menjadi baik. Banyak banget yang kami banyak banget ditolong oleh beliau lewat cara-cara yang sepertinya sepele gitu, tapi ternyata besar artinya. Jadi kalau di The Rain, Mas Iwan Tanda. Jangan berfokus ke masalahnya, tapi fokusnya ke solusi gitu. Kadang-kadang kalau kita nemu kondisi yang menantang gitu, nyari siapa yang disalahin gitu, padahal sebenarnya kalau solusinya dicari dulu, setelah dapat baru mungkin nanti dirunut ketika semuanya sudah tenang, mungkin akan lebih enak. Jadi itu sih saya, yang penting ada solusinya dulu. Misalnya ban bocor, siapa nih yang bocorin ban? Nggak gitu. Jadi tambal dulu, nanti baru dibahas lagi. Olahraga, bikin lagu, nemenin istri. Ya lebih banyak kita yang ngurus rumah, jadi bapak rumah tangga sebenarnya. The Rain terbentuknya waktu kami sama-sama kuliah di Jogja. Kebetulan kami berempat itu dari 4 kota yang berbeda. Saya dari Pekanbaru,
Mas Iwan Tanda, gitaris kami dari Makassar, Mas Ipul Bahari, basis kami dari Aceh, Mas Aang Anggoro, drummer kami dari Banjarnegara. Ketemunya di Jogja, kuliah di 4 universitas yang berbeda. Saya dulu tetanggaan sama Mas Iwan, ngekos deketan, dan ada yang ngasih tahu kalau Mas Iwan itu jago main gitar dan ngajar gitar. Jadi saya waktu itu ceritanya datang ke kosannya Mas Iwan, minta diajarin main gitar. Seiring berjalannya waktu malah diajakin ngeband. Habis itu ketemu sama Mas Aang dan Mas Ipul di studio, nama studionya Alamanda. Kebetulan di situ banyak band Jogja lain yang suka ngumpul, ada Sheila on Seven, ada Jikustik, ada Shaggy Dog, ada Endang Sukamti dan lain-lain. Akhirnya jadi deh The Rain, dan dulu mimpinya kita naikinnya bertahap. Jadi dari cuma main di kampus-kampus sampai akhirnya kami memberanikan diri ke Jakarta nawarin demo, sampai akhirnya rekaman deh waktu itu. Salah satunya dengan membiarkan masing-masing punya kehidupan sendiri di luar The Rain. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, dan tidak perlu dipaksakan untuk dibicarakan. Itu salah satu yang bikin The Rain tetap bertahan. Terus semuanya juga punya punya penghidupan yang lain di luar The Rain. Itu akan membantu kita tetap semangat lagi ketika harus ngeband empat, kumpul lagi. Wah, ketika bisa kumpul lagi, alhamdulillah. Di balik luar momen lucunya banyak banget. Salah satunya dulu kita pernah ngambil job sampai 3 kali malah. Di job yang ketiga, gitaris kami saking kecapeannya ngantuk, dan waktu lagi perform kebetulan mainnya duduk gitu, dia ketiduran. Saya tahu karena dia main gitar kok males, tak lihat tiduran gitu. Itu kocak banget asli. Bisa terus regenerasi pendengar. Kami akui yang ngikutin The Rain itu kebanyakan yang usianya mungkin sekarang udah 30-an ke atas ya mungkin. Tapi senang banget bisa bersentuhan dengan teman-teman yang usia belasan lagi, usia 20-an lagi lewat karya-karya baru dengan The Rain. Mudah-mudahan bisa tetap relevan. Kalau bereksperimen dengan warna-warna baru selalu kami coba, dan sekarang semakin sering kami coba. Tapi lagi-lagi ujung-ujungnya yang mana yang terdengar paling cocok dengan The Rain aja. Pengennya tahun 2025 rilis album studio ke-8. Jadi lagi dicicil sekarang, baru dapat separuh. Mudah-mudahan rampung tahun depan. Sedih ya, sering ya. Sedih sering, yang penting jangan lama-lama. Yang penting tahu penyebabnya, terus nggak berusaha nggak berusaha dipatahkan sendiri kan. Itu yang berbahaya. Yang penting punya cara masing-masing buat menyalurkan. Kalau saya nyalurin sedih, nyalurin marah, gitaran, nyanyi. Enggak, kalau vokal enggak, ini mungkin bagian dari rezeki ya, bagian dari rezeki. Sampai sekarang masih suka fales di panggung, masih belajar teknik vokal yang benar, tapi ya udah itu, tak syukuri aja itu rezeki. Awalnya otodidak, jadi dari SMA itu yang ngajarin gitar tuh ayah saya, abang saya. Tapi waktu kuliah di Jogja sempet beberapa bulan kursus gitar klasik, terus nyerah karena susah banget. Jadi kesimpulannya sih bisa dari mana aja belajarnya, yang penting konsisten buat belajar terus. Dan waktu itu akhirnya setelah saya kursus gitar beberapa bulan nyerah, saya bukan nyerah main gitar gitu, nyerah belajar gitar klasiknya. Sampai sekarang saya belum bisa baca not balok. 23 tahun, tapi alhamdulillah udah bikin lumayan banyak lah lagu gitu, tanpa harus bisa baca not balok. Sangat beragam. Kalau dirata-ratain minimal seminggu sekali lah, pasti ada manggung. Memang lebih banyak di akhir pekan. Jadi sebenarnya memungkinkan banget kalau weekday-nya diisi dengan
kerja kantoran atau dagang atau macam-macam lah gitu. Tapi saya saat ini lebih memilih buat antar jemput anak sekolah aja. Proyek yang paling berkesan kalau lagu, judulnya Terlatih Patah Hati. Waktu itu kita kondisinya lagi berat ya, setelah ngelewatin yang saya ceritain tadi tuh kita masing-masing survive. Saya nulis lagu itu posisinya lagi ngantor, saya kerja di sebuah majalah. Kalau di luar jam kantor gitaran, bikin lagu. Ketika lagu itu jadi, kita tawarin ke semua label yang kita tahu, nggak ada yang mau satu pun. Akhirnya kita patungan berempat, kita produksi lagu itu dan ternyata meledak sampai sekarang menjadi salah satu lagu The Rain yang paling populer. Ada yang bilang itu lagu semacam lagu patah hati tapi anthem gitu. Dan sampai sekarang masih mendatangkan jadwal panggung gitu. Jadi kalau kita nggak percaya sama lagu itu saat itu, mungkin nggak akan bertahan sampai saat ini. Kami waktu itu pede banget pindah dari Jogja ke Jakarta tahun 2007. Itu The Rain udah album ketiga. Kita ngontrak rumah bareng di daerah Pisangan, Jakarta Timur. Nggak lama setelah kita pindah ke Jakarta, kontrak kita nggak diperpanjang sama perusahaan rekaman. Jadi akhirnya kami, ya gitu, semacam terdampar di Jakarta dan akhirnya masing-masing harus nyari selamat karena punya tanggung jawab masing-masing juga ke keluarga. Mulai nyari kerja masing-masing. Saya pertama kali ngerasain melamar kerja itu umur 30 atau 31. Setelah The Rain naik, jatuh, baru ngelamar kerja gitu. Itu waktu itu cukup memukul ego, apa orang bilang ya, post power syndrome apa gitu. Jadi dari yang tadinya ngerasa powerful gitu, tahu-tahu harus sana kemari nyari pekerjaan. Tapi ternyata itu salah satu titik yang membuat The Rain makin solid secara tim. Dan waktu itu kita sepakat kalau The Rain nggak bisa ngidupin kita yang ngidupin The Rain. Akhirnya semuanya cari duit masing-masing, kita patungan, kita rilis karya lagi, malah ternyata meledak. Lagu pertama yang diputar di radio itu lagu The Rain yang judulnya Jangan Pergi. Jangan Pergi itu lagunya Mas Iwan Tanda, dan waktu itu saya belum banyak bikin lagu buat The Rain, masih belajar banget. Dan salah satu kenangan tak terlupakan ketika kita manggung di sebuah universitas di Jogja gitu, tahu-tahu ada yang ikut singelong, itu kita ada yang tahu lagunya gitu. Wah, di situ mimpinya perlahan bertumbuh dari yang cuma buat main di kampus-kampus, akhirnya pengen punya album. Kalau secara data, kalau di Pulau Jawa masih paling sering di Jogja dan Jawa Tengah, tapi Jabodetabek juga sering banget. Dan belakangan kita persentase main di acara private lebih besar dibanding main di acara yang publik. Jadi banyak yang nggak kita posting akhirnya karena acaranya private gitu. Ya gitu deh, mungkin pengaruh usia The Rain juga yang udah 23 tahun, jadi banyak yang ngikutin The Rain dari awal dulu. Sekarang ada yang udah berada, ya alhamdulillah ya, ada mungkin udah di posisi-posisi strategis, yang kalau bikin gathering kayak ini, kita besok beberapa hari lagi berangkat ngisi acara capacity building di sebuah perusahaan. Acaranya internal, nggak untuk umum, jadi gitu. Jadi ternyata yang ngundang kita, yang minta The Rain itu dulu waktu remajanya ngikutin The Rain, sekarang udah ada di posisi bagus di perusahaan tersebut, udah bisa ngundang gitu. Saya di The Rain tuh tadinya jadi drum tech-nya Mas Aang. Terus 2022 naik jabatan jadi mixer monitor. Baik
sangat sangat sopan santun, sangat bisa menghargai orang. Gue banyak diajarin sesuatu sama Mas Indra. Gue bisa sampai di titik ini pun gara-gara beliau. Sosok yang humble, dia itu family man, dia senior yang peduli banget sama adik-adiknya. Dari awal kenal tuh langsung dirangkul lah ibaratnya gitu ya. Dia care banget ke band-band baru, ceritain seperti ini proses nge-band dari awal segala macam. Mas Indra tuh berjasa banget sih buat kita dan mungkin buat ekosistem musik di Indonesia. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi pedihnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa ditinggal tanpa alasan, sudah biasa luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali.